Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Nawaina ta'alum wa ta'alim wa nafal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha la tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi min Allah ta'ala. Anallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin ayuktabu abadal abidin wa dahrad dahrin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya man biyadihi maqalidul umur kulliha wa ilayhi yarjul amru kulluhu, ya Fattah ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Inna fatahna laka fathan mubina wa atum minallahi wa nasrun qarib. Kemudian salatlah fardu yang dimaksud fa idza dakhala waktu isya, jika sudah masuk waktu isya. Nah, kemarin kita membahas tentang maghrib sampai dengan isya, kemuliaannya, apa yang kita kerjakan dan lakukan. Kali ini kalau sudah datang waktu isya, masuk waktu isya, fasolli arba'a rakaat qabla al-fard. Salatlah 4 rakaat sebelum melaksanakan salat isya. Lah, 4 rakaat ini bisa qabliya isya, tapi itu ghairu muakkadah. Tapi qabliya isya itu hanya rakaatain, hanya 2 rakaat. Qabliya isya hanya 2 rakaat, ya. Dan itu ghairu muakkadah, tidak ditekankan, ya. Bukan termasuk rawatib yang muakkadah, ya. Juga sholat yang diperbolehkan dilakukan antara azan dan qomat, sebagaimana di dalam hadis Nabi bersabda, baina kulli adzanaini salatun liman sya. Baina kulli adzanaini, di antara setiap adzan dan qomat, ya, di antara setiap adzan dan qomat salatun, ya, salat, ada salat, yaitu salat sunnah, ya, ada salat sunnah. Tapi bagi siapa? Liman sya, bagi yang mau, ya, bagi yang mau. Nah, tentunya yang mau mengerjakan dia mendapatkan keutamaan sholatnya. Nah, karena di situ ada anjuran dari Nabi, walaupun itu Nabi memberikan apa? Ya, memberikan keluasan, kelonggaran bagi yang mau. Ya, bagi yang mau. Lah, sholat itu sendiri, sunnah ataupun wajib, itu adalah khitab, mukhatabah antara abad, antara hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sangat dianjurkan kita untuk memperbanyak sholat, memperbanyak sholat, baik itu yang muakkadah, yang ditekankan kesunahannya selain yang fardu, ataupun yang ghairu muakkadah. Nah, baik yang memiliki waktu, atau sebab, atau yang tidak memiliki waktu, tidak memiliki sebab, sangat dianjurkan, nah, untuk memperbanyak salat. Nah, karena itu ketika masuk waktunya salat isya, salatlah 4 rakaat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya di sini ihya lima bainal adzanain, menghidupkan waktu antara adzan dan qomat. Nah, seperti yang ada di dalam hadis tadi. Nah, fa fadlu dzalika katsirun, keutamaan menghidupkan, keutamaan menghidupkan antara azan dan isya itu banyak. Di antaranya sholat, seperti yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis tadi, baina kulli adzanaini salatun liman sya. Nah, ada riwayat baina kulli adzanainin salatun, baina kulli adzanainin salatun, baina kulli adzanaini salatun liman sya. Jadi disebutkan 3 kali, akhirnya ditambahi liman sya sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu pertama, keutamaan antara adzan antara adzan dan qomat. Yang pertama adalah
adanya sholat. Yang kedua, disebutkan di situ doa. Makanya wafil khabar inna du'a bainal adzani wal iqamati la yuraddu. Yang kedua adalah doa. Doa antara azan dan qomat ini tidak ditolak. Tidak ditolak berarti apa? Berarti apa tidak ditolak? Diterima, ya. Sesuai dengan dalam hadisnya Nabi SAW, baina kulli adzanaini apa? Ad-du'a bainal adzani wal iqamati mustajabun fad'u. Doa antara adzan dan qomat mustajabun, diijabahi, fad'u maka berdoalah. Hendaknya kalian berdoa. Ad-du'a bainal adzani wal iqamah mustajabun fad'u. Dianjurkan di situ oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu diajarkan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, setiap mau sholat zuhur, asar, isya, itu setelah azan diawali dengan apa? Seperti yang kalian lakukan, apa? Wiridnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Apa isinya? Doa. Isinya adalah doa, ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dhaif. Setelah kita memuji Allah, menyebutkan sifat-sifatnya Allah, yang mana Allah itu zat yang memudahkan segala kesulitan, yang memberikan kecukupan bagi setiap yang membutuhkan dan lain sebagainya. Kemudian kita menyebutkan apa? Ya man la yahtaj ilal bayani wa tafsir, yang zat yang tidak membutuhkan, ya, untuk dijelaskan atau diperinci apapun yang kita minta. Hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir. Ya, kebutuhanku kepadamu sangat banyak dan engkau maha mengetahui dengan kebutuhan itu dan memahaminya. Kalau kita minta Allahumma inni akhaf minka wa akhaf mimma yakhaf minka wa akhaf mimma la yakhaf minka, ya, sampai akhir. Kemudian ditambah Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur. Kita minta, ya, ditambah kekuatan dalam agama, iman dan Islamnya. Wa barakatan fil umur, keberkahan dalam umur, walaupun pendek tapi yang kita dapatkan dari kemuliaan keistimewaan sangat banyak dan besar, ya. Wasi'atan fil Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad, minta kesehatan, ya. Wasi'atan fil rizq, keluasan dalam rezeki, ya. Kesehatan fil jasad, wasi'atan fil rizq, wa taubatan qablal maut wa syahada 'indal maut wa maghfiratan wa ba'dal maut, taubat sebelum datangnya kematian. Nah, kita memohon agar dianugerahkan taubat sebelumnya kematian, ya. Kemudian, ya, meninggal dalam keadaan syahid, ya. Meninggal dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosa, ya. Wa afwan indal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah, ya. Lewat hisab, afwan minal hisab, aman daripada azab, afwan minal hisab wa amanan minal adab wa nasiban minal jannah, mendapatkan bagian di dalam surga. Kemudian warzuqna nadhara ila wajhikal karim, berikan aku rezeki dapat memandangmu, ya, zat yang maha mulia. Ya, itu kita lakukan kapan? Di antara maghrib, di antara azan dan qomat, yang dinyatakan oleh Rasulullah waktu yang diijabahi. Nah, karena itu harus serius memohonnya, memintanya, bukan sekedar baca bukan. Minta ini permohonan, bukan permohonan yang kecil, ini permohonan yang besar, ya, permohonan yang istimewa. Nah, karena itu adalah waktu yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu kita salat fardu, ya. Salat fardu Isya, setelah salat fardu Isya kita salat setelahnya 2 rakaat ba'datul Isya, ya.
Dan 2 rakaat ba'datul isya itu termasuk waktu yang termasuk yang ditekankan kesunahnya. Minar rawatib al-mu'akkadah. Ya. Sekalipun bagi orang yang haji di Musdalifah. Ya. Lah disunahkan kita membaca di dalam 2 rakaat ba'datul isya itu surat Alif Lam Mim Sajdah. Nah, ada yang menamakan Alif Lam Mim Sajdah, ada yang mengatakan As-Sajdah, ada yang mengatakan Sajdatul Luqman. Ya, Sajdatul Luqman. Kenapa dinamakan Sajdatul Luqman? Karena datangnya surat ini setelah surat Luqman. Jadi setelah surat Luqman baru surat Sajdah. Dinamakan dengan Sajdatul Luqman. Rakaat pertama setelah Fatihah surat Alif Lam Mim Sajdah. Rakaat kedua setelah Fatihah Tabarakal Muluk. Nah, Tabarakal Muluk. Nah, ya kalau untuk pertama panjang, tapi kalau untuk nanti sudah sering menjadi pendek, menjadi nggak lama. Ya, pertama lama karena apa? Belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa itu sebentar. Ya. Atau kalau nggak membaca surat Alif Lam Mim Sajdah atau Sajdatul Luqman, membaca surat Yasin dan surat Ad-Dukhan. Tambah dawa. Nah, surat Alif Lam Mim Sajdah itu lebih pendek daripada surat Yasin. Tabarakal Muluk lebih pendek daripada surat Alif Lam Mim Sajdah. Nah, tapi kalau surat Yasin lebih panjang. Ya, surat Dukhan lebih panjang daripada surat Tabarakal Muluk. Enaknya ya baca Sajdatul Muluk dan Alif Tabarakal Muluk. Tapi kalau kita nggak membaca surat-surat itu dalam sholat ba'diyah, kita nggak membaca surat-surat itu, nggak membaca surat Alif Lam Mim Sajdah dan Tabarakal Muluk atau Yasin dan Ad-Dukhan, ya, tetap baca surat itu walaupun nggak kita baca di dalam sholat. Dianjurkan tetap kita membacanya. Ya. Kenapa? Ya, karena ada riwayat hadis yang banyak tentang kemuliaannya, diantaranya disebutkan di situ. Ya, dari sahabat Jabir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a tabarak wa alif lam mim tanzil. Nabi itu tidak pernah tidur kecuali setelah membaca ya surat Alif Lam Mim Sajdah dan juga Tabarakal Muluk. Ya. Dan dikatakan oleh Nabi, huma yafdulani ala kulli surah fil Qur'an bisab'ina hasanah. Kedua surat ini ya mengungguli atas setiap surat di dalam Al-Qur'an dengan 70 kebaikan. Nah, wa man qara'ahuma kutiba lahu sab'una hasanatan. Siapa yang membaca keduanya ditulis oleh Allah 70 kebaikan, wa rufi'a lahu sab'una darajah, dan diangkat untuknya 70 tingkatan. Membacanya ditulis 70 kebaikan, diangkat derajatnya 70 tingkat. Itu hadis yang pertama dari Jabir. Hadis yang kedua dari Ubay bin Ka'ab. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man qara'a surat Alif Lam Mim Tanzil u'tiya minal ajri kaman ahya lailatul qadar. Siapa yang membaca surat Alif Lam Mim Tanzil atau Alif Lam Mim Sajdah, diberi oleh Allah dari pahala seperti Allah memberikan pahala kepada orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah. Saya mau tanya, malam Lailatul Qadar itu kapan? Adanya di mana? Bulan Ramadan. Setahun berapa kali? Setahun sekali. Lah untuk mendapatkan pahala di malam Lailatul Qadar itu mudah apa sulit? Adanya setahun sekali. Untuk mendapatkannya nggak mudah. Kenapa? Karena kita harus menghabiskan banyak waktu kita di bulan Ramadan dengan kebaikan ketaatan. Sulit kan? Sulit. Tapi ini kita bisa mendapatkan setiap hari pahala seperti orang yang Allah berikan pahala seperti orang yang menghidupkan ibadah di malam Lailatul Qadar hanya dengan membaca surat Alif Lam Mim Sajdah.
Nggak sampai 5 menit. Kita membacanya nggak sampai 5 menit. Ya. Tapi pahala yang kita dapatkan seperti pahala orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar. Nah. Nah. Dan itu bisa kita dapatkan kapan? Setahun sekali. Setiap hari. Setiap hari kita bisa mendapatkannya. Bukan setahun sekali, setiap hari. Ya? Setiap hari. Itu untuk Alif Lam Mim Sajdah. Nah, ini untuk surat Tabarak. Rawa Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna suratan min kitabillah ma hiya illa 30 ayat. Syafa'at li rajulin yaumal qiyamah fa akhrajathu minan nar wa adkhalathul jannah wa hiya suratu Tabarak." Terdapat di dalam Al-Qur'an itu surat yang jumlah ayatnya 30. Terdapat dalam surat Al-Qur'an surat yang jumlah ayatnya 30. Nah, yang mana surat ini akan memberikan syafaat, pertolongan kepada seseorang di hari kiamat. Surat ini mengeluarkan dia dari neraka, memasukkan ia ke surga. Nah, surat apa itu? Hiya suratu Tabarak. Surah Tabarak. Nah. Belum lagi riwayat yang lain. Suratu Tabarak hiyal mani'atu min azabil qabr. Nah, surat Tabarak itu bisa mencegah seseorang dari azab kubur, adab kubur. Nah, surat Tabarak bisa menghalangi, mencegah, menjauhkan seseorang daripada azab kubur. Nah, sehinggalah Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, nah, mertuanya Habib Umar, nah, mertuanya Habib Zain bin Sumit, beliau mengatakan, ya, kalau ada orang nggak membaca surat Tabarak berarti itu orang gila. Kenapa dianggap gila? Berarti dia nggak ingin bebas dari azab kubur. Orang gila berarti. Nah, apalagi surat Tabarak ini bisa melindungi kita daripada azab kubur. Ya, surat Tabarak. Kemudian keutamaan surat Yasin. Nah, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Man qara'a surat Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lah." Siapa yang membaca surat Yasin pada suatu malam, maka ia bangun dalam keadaan diampuni oleh Allah dosanya. Nah. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik, "Man dakhalal maqabira fa qara'a surat Yasin khaffafa anhum yawma idin wa kana lahu bi adadi man fiha hasanat." Nah, barang siapa yang masuk ke kuburan membaca surat Yasin, Allah akan ringankan daripada mereka azab hari itu, saat itu akan diringankan azabnya, yang mendapatkan azab akan diringankan. Nah, wa kana lahu, dan orang yang membacanya, ya, mendapatkan kebaikan dengan jumlahnya mayit yang ada dalam kuburan itu. Nah, akan mendapatkan kebaikan dengan jumlahnya mayit yang ada di dalam kuburan itu. Keutamaan surat Ad-Dukhan sama dengan surat Yasin. Nah, makanya kalau kita tidak membacanya di sholat, hendaknya jangan kamu tinggalkan membacanya walaupun di luar sholat, 4 surat tersebut. Fadzalika ma'thurun, semuanya itu, ya, datang riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa shalli ba'dahuma 4 rakaat, maka salatlah setelah 2 rakaat ba'diyatul isya tadi itu 4 rakaat. Nah, ini biasanya ulama menyebutkan dengan salatul hifid. Nah, disebutkan dengan salatul hifid. Lah 4 rakaat itu memiliki keutamaan yang besar, ya, memiliki keutamaan yang besar. 4 rakaat itu bisa 4 rakaat langsung dengan 1 kali salam, dan itu afdal menurut Imam Abu Hanifah.
Ada yang mengatakan boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dianjurkan membaca di dalam 4 rakaat ini ya, setelah Fatihah akhir surat Al-Baqarah. Ya, amanah rasulu atau dari lillahi ma fis samawati wal ard dan ayat kursi. Pertama, ya, surat Al-Hadid dan akhir surat Al-Hasyr. Pertama surat Al-Hadid ya, dan akhir surat Al-Hasyr. Al-Hasyr itu yang biasa kita baca, law anzalna hadzal Qur'an ala jabalin. Nah, keutamaannya apa? Di dalam khabar Muslim, afdhalus salati ba'dal fardhu salatul lail. Paling afdalnya salat setelah salat fardu adalah salat malam. 4 rakaat itu termasuk malam. Nah, inna kulla lailatin fiha sa'atun ijabah. Di dalam setiap malam itu ada waktu yang diijabahi oleh Allah. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah. Nah, Sayyidatina Aisyah pernah ditanya tentang salatnya Rasulullah. Maka Sayyidatina Aisyah menjawab, ya, tidaklah Nabi setelah salat Isya datang ke rumahku kecuali salat 4 rakaat atau 6 rakaat. Ini yang dianjurkan ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mengamalkannya. Ya, tidak hanya menjadi pengetahuan tapi menjadi pengamalan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa mendapatkan kemuliaan, keistimewaan yang sangat besar dari Allah. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.